Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diterpa angin kencang, sebuah pohon beringin di Mataram roboh menimpa seorang pemotor. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi usai menerima 1,5 kg paket ganja. Pengusaha UMKM di Lombok Tengah sukses membuat sambal bawang goreng yang dipesan hingga ke mancanegara. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah pohon beringin di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pagesangan, Mataram, tumbang dan menimpa seorang pemotor yang melintas pada Senin siang. Korban merupakan ibu rumah tangga bernama Ari Suparti, 45 tahun, asal Kota Bima, tertimpa rubuhan pohon saat melintas dan hendak pulang ke rumahnya. Korban mengalami luka serius di bagian pundak, sementara kendaraannya rusak berat karena tertimpa pohon. Pohon tumbang terjadi tiba-tiba karena tiupan angin kencang yang tiba-tiba datang saat hujan yang melanda wilayah tersebut. Anak satu kan ini sih nggak apa-apa, tadi udah dibawa ke rumah sakit sama keluarganya, cuma motornya aja yang jadi nggak ada hujan, belum hujan. Iya, karena lampu kayaknya juga akarnya kan bisa dilihat tuh, akarnya agak pendek jadinya. Dan dia lebih condong ke timur, nyari cahaya matahari kan. Kalau pohon ini kan memang untuk perawatan ada beberapa kali pernah ditebang. Jadi kita pribadi pernah ditebang, sama dari dinas juga pernah ditebang. Kan mungkin penebangannya tidak sampai bawah banget kan, dan juga sekarang juga musim hujan. BPBD berjanji akan melakukan peremajaan dan pemangkasan pohon perindang jalan agar tidak beresiko mencelakai pengendara di musim penghujan. Menerima laporan adanya pohon tumbang di area Jalan Gajah Mada yang tadi sudah atas dasar laporan itu, anggota kami yang kami memang siagakan bergerak untuk ke lapangan untuk melakukan penanganan. Informasi dan fakta yang kami jumpai ada seorang yang pengendara yang terhempas. Tadi kami cek kondisi yang bersangkutan yang mengalami lecet tapi sudah bisa pulih dan mungkin sudah kembali ke rumah, dan seluruhnya kita fasilitasi kendaraannya rusak kita antarkan ke yang bersangkutan, tentunya dengan didukung oleh stakeholder terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau warga tetap waspada dampak peralihan musim yang menyebabkan angin kencang, banjir hingga gelombang tinggi di perairan. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram. Ini berarti nih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menemukan kekurangan ribuan surat suara usai penyortiran logistik pilkada serentak. KPU mencatat kekurangan surat suara pilkada gubernur dan bupati mencapai 4.434 lembar dari jumlah yang seharusnya. Jumlah surat suara yang kurang di pemilihan gubernur meliputi 320 lembar surat suara rusak dan 3.268 lembar kurang kirim. Sementara jumlah kertas surat suara yang kurang di pemilihan bupati meliputi surat suara rusak 845 lembar dan 3.268 lembar kurang kirim. KPU telah mengajukan penggantian seluruh surat suara yang rusak dan kurang agar segera dikirim sebelum proses distribusi logistik. Untuk
kondisi rusaknya itu sekitar 320, yang kurang kirim itu 3.768 kurang kirim. Terus untuk pemilihan bupati itu 845 yang rusak ya, 845, dan yang kurang kirim 1.166. Jadi untuk gubernur itu yang kami sudah minta ya, berkoordinasi dengan KPU provinsi, yaitu 3.588 surat suara. Sedangkan untuk pemilihan bupati, surat suara bupati itu kami sudah mengajukan permintaan ya ke pihak penyedia itu 2011. Hingga saat ini KPU Lombok Timur menyatakan seluruh logistik telah diterima dan sedang dalam tahap penyortiran dan pengepakan sebelum didistribusikan mulai 3 hari menjelang pilkada. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum KPU NTB siap menindak tegas aksi perusakan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh masyarakat di masa kampanye pilkada serentak. KPU berjanji akan melaporkan dan memproses hukum warga yang dengan sengaja merusak APK yang terpasang karena alasan apapun. Sementara alat peraga yang rusak akibat angin kencang atau cuaca buruk akan diganti oleh KPU sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU mengimbau warga agar tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas masa kampanye dengan tidak melakukan hal-hal yang provokatif. Jadi catatan dihilangkan, ya. Rusak ini bisa jadi karena angin, alam, terus kemudian hujan, sebagainya. Nah tentu yang rusak yang memang karena angin sebagainya, tentu kita ada beberapa hal yang langkah kita bisa lakukan. Selama anggaran tersedia, kita akan berupaya untuk mengganti itu. Nah kondisi yang kedua itu adalah berkaitan dengan APK yang dirusak oleh ada indikasi ya, potensi, mungkin tidak bisa kita dulu ya. Ada potensi mungkin dirusak, ada potensi, ada indikasi mungkin dihilangkan dan sebagainya. Tentu ini sifatnya akan jauh berbeda penyikapannya. Nah, kami berharap memang kita sama-sama mengawasi bersama seluruh komponen masyarakat, mungkin juga bersama Bawaslu juga, karena tindakan yang hal semacam itu juga bisa berpotensi menjadi tindak pidana. Selain mengawasi aksi perusakan alat peraga kampanye, KPU juga terus menyortir dan mengawasi proses penyiapan logistik pilkada di 10 kabupaten kota kurang dari 3 pekan menjelang pilkada serentak tanggal 27 November nanti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. 2. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi NTB mengingatkan aturan main bagi anggota DPRD yang mengikuti tahapan kampanye pasangan calon kepala daerah. Bawaslu mengimbau anggota DPRD untuk mengambil cuti jika menjadi tim sukses paslon atau menjadi tim kampanye. Hal itu sebagai bagian dari regulasi untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Seluruh aktivitas kampanye yang diikuti oleh anggota DPRD juga harus dengan sepengetahuan Ketua DPRD atau Sekretariat Dewan. Bukti begini, kalau anggota DPR dia cuti, ya kan? Dia cuti loh, cuti. Cuti lah, ya. Cuti tidak melakukan ini. Kalau yang kasus yang lain kan dia lagi reses tuh. Sambilan berarti? Iya, nah itu yang tidak boleh, dan itu langkah pencegahan sudah kami sampaikan. Kan para provinsi itu sudah kami bersurat kepada Ketua DPR provinsi melalui Sekwan. Sudah kita bicara juga di media dan para media nasional saya bicara soal jangan lakukan itu karena itu ada sanksi pidananya. Nah ini lagi berproses. Nah soal isinya saya tidak menyampaikan itu masuk dalam sebuah proses, tapi mekanismenya sama dilakukan. Tata cara penyelesaian jika ada laporan, ada temuannya sama. Nah kalau soal
Untuk mengoptimalkan pengawasan, Bawaslu NTB sudah bersurat ke kantor DPRD agar melarang anggotanya turut aktif dalam tahapan kampanye atau memanfaatkan masa reses untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.